Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Tai Puritan. Di tebing. Awan dan kabut, pinus dan cemara hijau. Sekte Taiking, Sekte Tai, Sekte Linglong, Sekte Senhuo, Changsuan Daomen, Qianyuan Jianzai, para pemimpin dari 6 raksasa abadi sedang berbicara. Berita tentang deklarasi perang telah menyebar ke seluruh dunia. Broter kini berpikir, apakah Su Yi akan bertarung? Kepala sekolah Sekte Tai Xuanzong bertanya. Sangat mudah. Kini menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sebelum era kejatuhan abadi, semua orang tahu bahwa Wang Ye tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sebagai reinkarnasi Wang Ye, Na Su Yi pasti sama. Ini juga berarti bahwa sulit bagi Wang Ye untuk bertarung patuh dengan para sandera sendirian. Setelah jeda, dia berkata, alasan mengapa saya memberitahu dunia adalah untuk memberitahu Su Yi bahwa saya memiliki sandera di tangan saya dan berencana untuk melawannya. Bahkan jika dia menolak pertempuran ini, dia tidak bisa mengabaikan hidup dan mati para sandera itu. Ini juga berarti bahwa dia pasti akan mengambil inisiatif untuk merundingkan persyaratan dengan kami. Yang lain bijaksana. Pemimpin Sekte Senhuo Nan Wujiu merenung jadi, saudara Taois punya rencana untuk menghadapinya. Zine mengangguk dan berkata, setelah dia membuat persyaratan, kami akan menawar, premisnya adalah, bagaimanapun juga, dia harus menyetujui pertempuran ini. Pemimpin Linglong God Sekte Tuyun tidak bisa menahan tawa, dapat dilihat bahwa teman-teman Taois telah membangun diri mereka sendiri. Kini menghela nafas, lagi pula, saya tidak berani meremehkan bahwa Su Yi adalah reinkarnasi dari tiran Wang Ye, seorang pria yang lahir dahulu kala di Xianyun sebelum zaman, keberadaan menakutkan yang mendominasi dunia abadi, dan orang seperti itu, harus dipersiapkan. Semua setuju. Saat ini, ada desas-desus di seluruh negeri dongeng bahwa Su Yi adalah reinkarnasi dari tanda-tanda tiran Wang Ye. Nan Wujiu mengerutkan kening, jika Su Yi mengungkapkan identitasnya pada saat ini, itu akan sedikit buruk. Di alam abadi saat ini, kecuali bagi mereka yang merupakan pemimpin raksasa abadi, kebanyakan orang tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Su Yi. Mereka juga tidak pernah mengungkapkannya. Alasannya sangat sederhana, pengaruh Kaisar Yongye di dunia peri terlalu besar. Bahkan setelah ribuan tahun, pengaruh ini tidak banyak berkurang. Mereka bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa jika identitas Su Yi diumumkan kepada dunia, akan ada gelombang besar di dunia peri, dan banyak bahaya tak terduga akan terjadi. Misalnya, orang-orang kuat yang melayani Kaisar Yongye dalam beberapa tahun terakhir pasti akan berkerumun dan berkumpul di sekitar Su Yi. Barang antik tua yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Evernit ditakdirkan untuk muncul satu demi satu. Su Yi hanya perlu mengangkat tangan, misalnya akan ada adegan kerumunan responden. Ini jelas merupakan malapetaka daripada berkah bagi mereka yang menganggap Su Yi sebagai musuh mereka. Jangan khawatir, Su Yi tidak akan melakukan ini. Nada Zine tegas, sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan kita, begitu identitasnya terungkap, itu juga akan menjadi bencana daripada berkah baginya. Jangan lupa, di negeri dongeng ini, bukan hanya kita yang menjadi musuh bebuyutannya. Selain itu, begitu identitasnya terungkap, dia akan berada di puncak badai, menyebabkan badai tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Memang benar dia bisa mengangkat tangannya dan memanggil mantan bawahan dan bawahan lama, tetapi hal itu juga akan membahayakan bawahannya. Semakin terlihat, semakin mudah untuk menyerang. Semakin besar targetnya, semakin buruk perbuatannya. Lagi pula, sekarang dia bisa menanggung semua konsekuensinya sendirian, tetapi jika itu adalah sekelompok orang, dia ditakdirkan untuk terlibat oleh kementerian dan bawahan lama itu. Dulu, tuanku pernah berkata bahwa temperamen Wang Ye adalah yang paling mendominasi, berdarah besi, dan paling setia. Tidak akan pernah mempengaruhi orang lain. Omong-omong, kini tersenyum, dalam analisis terakhir, Su Yi ini tidak cukup kuat, dan sampai sekarang, dia belum berani mengungkapkan identitasnya. Jika dia di puncaknya, mengapa dia melakukan ini? Semua orang tertawa dan setuju dengan analisis Zine. Justru karena dia tidak sekuat di kehidupan sebelumnya,
kita perlu bergabung untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Pemimpin Sekte Linglong Tuyun berkata dengan nada serius, kalau tidak, bagaimana mungkin ada peluang di masa depan? Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu dan rambut putih bergegas. Dia adalah imam kepala agama ilahi Linglong, raja abadi dari tingkat kesempurnaan agung. Tapi kali ini, wajahnya pucat, wajahnya penuh kesedihan, dan dia merendahkan suaranya dan berkata di telinga Tuyun, pemimpin Sekte Dewa Linglong, pemimpin Sekte, ada yang tidak beres. Kini dan yang lainnya berhenti berbicara dan menatap Tuyun. Setelah beberapa saat, mereka melihat bahwa mata Tuyun melebar, janggutnya gemetar, otot-otot di wajahnya berkedut, dan wajahnya muram seolah-olah dia telah memakan lalat mati. Dalam dirinya, ada gelombang niat membunuh yang tak terkendali. Ledakan. Tuyun menghancurkan meja wine di depannya, matanya merah. Sikap marahnya mengejutkan semua orang dan menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Teman, apa yang terjadi? Zine bertanya. Tuyun terdiam, ekspresinya tidak menentu. Untuk waktu yang lama, dia berkata dengan suara serak, itu sudah terjadi, saya tidak bisa menyembunyikannya, Anda bisa memberitahu saya. Imam besar dengan pakaian abu-abu dan rambut putih mengangguk dan berkata, jangan sembunyikan dari semua orang, tadi malam, Suyi membunuh Sekte Linglongku dan pergi aku. Ajarkan kepala 8 pendeta dari Raja Abadi. Begitu kata-kata itu keluar, penonton kaget. Suasana tiba-tiba redup dan tertekan, dan udara seolah membeku pada saat ini. Orang-orang gemetar dan saling memandang. Beberapa hari yang lalu, 6 kekuatan abadi utama mereka baru saja mengumumkan kepada dunia bahwa mereka melawan Suyi di Jinzhou Motianling di Vietnam. Tadi malam, Suyi membunuh Sekte Linglong dan membunuh 8 Raja Abadi. Ini jelas merupakan balas dendam terhadap 6 kekuatan abadi mereka. Tidak heran jika wajah Tuyun menjadi sangat jelek, jika sekte di belakang mereka yang menderita pukulan seperti itu, saya khawatir mereka akan marah. Anak ini terlalu liar, apakah dia tidak takut kita akan membunuh para sandera itu? Nanwu Jiu adalah pembunuh. Pemimpin Sekte Senhuo Xuanzong berkata dengan wajah jelek, karena Suyi bisa membunuh Sekte Linglong, mengapa dia tidak bisa membunuh sekte kita? Sebuah kata yang membuat orang lain pucat. Memang, jika Suyi menargetkan sekte masing-masing kali ini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Seseorang bergumam, kami hanya berkencan, tetapi orang ini sangat baik, dia benar-benar memulainya. Dia tidak menganggap kami serius sama sekali. Semua orang tampak murung. Setelah menyatakan perang, mereka mengharapkan berbagai reaksi dari Suyi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu kejam, jadi mereka melakukannya secara langsung. Ini Wang Ye, dia menggunakan ini untuk memperingatkan kita. Zine mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya berharap itu benar, seharusnya tidak ada yang salah dengan orang lain Sekte Linglong Divine, kan? Imam besar mengangguk dan berkata, menurut berita dari ajaranku, Suyi menyelinap ke dalam ajaranku tanpa menyadarinya, dan penjaga gunung serta formasi terlarang itu melakukannya tidak ada sebagai tanggapan, setelah memenggal kepala pendeta dari 8 Raja Abadi yang saya ajar, Suyi pergi. Dia tidak mengatakan bahwa patung Dewa Linglong dan lampu tulang dihancurkan. Saya tidak mengatakan bahwa ketika Suyi pergi, dia langsung mengosongkan semua harta yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun di Sekte Dewa Linglong. Ini terlalu memalukan, dan terlalu memalukan untuk mengatakannya. Seseorang mau tak mau berkata jika kamu mengatakan itu, jika Suyi ingin melakukannya tadi malam, apakah dia dapat langsung menghancurkan Linglong Divine milikmu? Sekte. Pendeta Agung terdiam. Pemimpin Tuyun juga terdiam. Semua orang gemetar, menyadari bahwa spekulasi ini benar. Tapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Sangat sederhana, seperti yang dikatakan Zine, Suyi memukuli mereka dengan tindakan praktis dan memperingatkan mereka. Ini membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Siapa yang akan membayangkan bahwa, menghadapi ancaman 6 kekuatan abadi mereka, Suyi akan membuat langkah besar. Berantakan. Kak, aku punya permintaan, semoga bisa dipenuhi. Tuyun menatap Zine. Zine menyipitkan matanya,
kau ingin aku membunuh para sandera itu? Itu benar, dia membunuhku untuk mengajari 8 Raja Abadi, dan dia tidak peduli dengan hidup dan mati para sandera itu. Kalau begitu, apa masalahnya? Gunanya menahan sandera itu. Tuyun menggertakkan giginya, aku akan menunggu gigi ganti gigi dan darah ganti darah. Dia geram dan geram. Tidak. Kini menggelengkan kepalanya, saudara Taois, lebih baik tenang, dengan para sandera itu, Suyi setidaknya akan keberatan. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, jika bukan karena para sandera ini, Sekte Linglong Divine Anda akan benar-benar hancur tadi malam. Tuyun tertegun, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Terlalu marah. Suyi juga meninggalkan surat rahasia, silakan lihat. Imam besar mengeluarkan surat yang disegel dan menyerahkannya kepada Zine. Wajah Zine tiba-tiba menjadi gelap setelah melihatnya. Isi surat itu sangat sederhana, Suyi menyetujui pertempuran ini, tetapi memilih Black Mist Great Abyss sebagai medan perang, dan menyatakan bahwa dalam 7 hari, jika dia tidak pergi berperang, dia tidak akan bersamanya lagi. Selain itu, Suyi juga menyatakan bahwa jika mereka berani mengambil nyawa para sandera itu, dia akan membunuh 6 jalan di seluruh dunia abadi seperti halnya membersihkan Sekte Linglong orang-orang yang terkait dengan pasukan Immortal Dao. Ketika kini mengatakan sikap Suyi, semua orang tidak bisa duduk diam, dan mereka terkejut dan marah. Kabut gelap. Tempat paling terlarang di dunia abadi, beberapa saat yang lalu, baru saja mengubur sekelompok Raja Abadi yang mengejar dan membunuh Suyi. Suyi memilih tempat ini sebagai medan perang, jelas mengandalkannya, siapa yang bisa menyetujui ini. Ancaman Suyi membuat mereka semakin kedinginan. Suyi hanyalah satu orang, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, masalahnya adalah bersembunyi. Tapi mereka berbeda, masing-masing memiliki tujuan besar, dan kekuatan mereka menyebar ke berbagai wilayah alam abadi. Jika Suyi keluar untuk membalas, mereka ditakdirkan untuk menderita kerugian besar. Lihatlah apa yang terjadi pada Sekte Linglong tadi malam, Suyi sendirian, membunuh sarang Sekte Linglong seperti tidak memasuki tempat siapapun, menebang 8 Raja Abadi di berturut-turut. Sepenuhnya waspada. Cuma bercanda, maling cuma 1000 hari, kok bisa 1000 hari mencegah maling? Perlu dicatat bahwa di bawah masing-masing kekuatan mereka, setidaknya ada puluhan ribu orang kuat, dan sebanyak lebih dari 100.000 orang kuat, di seluruh berbagai wilayah alam abadi. Tokonya terlalu besar, yang berarti banyak kekurangannya, dan kemungkinan besar akan rusak satu per satu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ancaman Suyi langsung mengenai titik vital mereka, membuat mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menanggung konsekuensi serius. KTT hening. Semua orang terdiam, dan suasana yang menyesakkan membuat orang terengah-engah. Mereka tidak pernah setuju untuk bertarung di Black Mist Abyss. Demikian pula, mereka tidak bisa mengabaikan ancaman dari Suyi. Apa yang harus saya lakukan? Mereka telah mengumumkan kepada dunia dan menyatakan perang terhadap Suyi, yang telah menarik perhatian dunia. Saudara kini, sebelum menyatakan perang, Anda dapat mempercayai dan bersumpah bahwa Suyi akan bertarung, tetapi menurut Anda apa yang harus dilakukan dalam situasi ini? Nan Wujiu menatap Zine. Ekspresi Zine tidak menentu untuk beberapa saat. Setengah suara, dia menghela nafas, saat ini, hanya ada 2 jalan untuk dipilih. 1. Berjanji untuk bertarung di Black Mist Abyss, dan menggunakan segala cara untuk melawan Suyi untuk hidup dan mati. Kelopak mata semua orang melompat dan mereka saling memandang. Beberapa waktu lalu, sekelompok Raja Abadi baru saja meninggal dalam kabut hitam. Kini menyapu wajah semua orang, dan melanjutkan, hari berikutnya adalah untuk mendeklarasikan dunia, Suyi menolak untuk bertarung di Motianling, membatalkan pertempuran ini. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi semakin sulit untuk dilihat. Jika menyebar, siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa 6 kekuatan abadi utama mereka tidak baik. Tapi bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Zine mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda tidak bisa membuatnya cerah, biarkan menjadi gelap.
Selanjutnya, kami akan mengirimkan kekuatan bawahan kami bersama-sama, dan menggunakan bidak catur di seluruh dunia peri untuk menyelidiki jejak Su Yi sepenuhnya. Pada saat yang sama, bersatu dengan kekuatan besar lainnya yang menganggap Su Yi sebagai musuh dan tangkap mereka yang terkait erat dengan Su Yi. Tentu saja, semua ini dalam gelap. Ketika Qin mengatakan ini, seluruh orang telah benar-benar tenang dari kemarahannya. Saya berani menyimpulkan bahwa Su Yi sekarang memiliki keraguan dan tidak berani mencabik-cabik kita. Terlepas sepenuhnya, rontok. Pada saat yang sama, kekuatannya tidak cukup untuk memulai perang skala penuh dengan kita. Jika tidak, dengan temperamennya, saya takut dia akan membunuh dia sejak lama. Su Yi membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat dirinya lebih kuat. Dan karena kita tidak dapat membunuhnya dengan segera, kita harus bertindak terlebih dahulu dan membuat persiapan yang memadai untuk menghadapi calon orang kepercayaannya. Semua orang secara bertahap menjadi tenang. Seperti yang dikatakan Zine, Su Yi telah menjadi orang kepercayaan mereka. Lalu menurut apa yang dikatakan Taois, bagaimana saya harus bersiap? Xuan Zong berkedip. Mereka tidak bodoh. Zine Liu terdiam dan berkata, semuanya, sudah ada di sini. Ayo buka skylight dan katakan sesuatu yang cerah, tidak perlu bersembunyi. Mata semua orang menyipit. Saya melihat Zine berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya mengatakan dua hal, dan saya dapat menjamin bahwa Anda pasti pernah mendengar dua hal ini. Hal pertama, para dewa sudah mulai bertindak, dan di tahun berikutnya, mereka akan menggunakan berbagai cara satu demi satu untuk mengirim putra pilihan mereka dewa, dewi, turun ke alam abadi. Semua orang terdiam dan terlihat berbeda. Tidak ada yang terkejut, pasti mereka tahu rahasianya. Nasib baik, berkonsentrasi pada kepribadian ilahi, dan membangun posisi ilahi. Kedua, bunuh Su Yi, bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Kini menatap dalam, dan dia berkata dengan lembut, dan kita bisa pergi dan bekerja sama dengan dewa-dewa itu untuk membunuh orang dengan pedang. Semua mengangguk. Kini berkata, ini adalah hal pertama, dan hal kedua terkait dengan pembuktian Dao Taijing, Anda pasti sudah mengerti bahwa negeri dongeng ini ada di dunia. Kekuatan aturan Zhou Su sedang mengalami perubahan drastis, dan dunia emas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini telah mencapai puncaknya. Semua ini berarti bahwa setelah layu dan kesunyian era kejatuhan abadi, dunia abadi saat ini mengantarkan perubahan besar. Bagi generasi saya, bukan tidak mungkin untuk membuktikan Dao Taijing. Mata kini cerah, dan dia melirik semua orang tahu di hatimu bahwa apa yang aku katakan tidak salah, dan aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Bertahun-tahun yang lalu, persiapan dimulai. Tidak ada kebetulan, dalam periode waktu berikutnya, saya akan mengajar beberapa raja abadi, dan saya akan terus membuktikan Tao. Omong-omong, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, tentu saja, menebak di mana Anda berada, saya khawatir Anda sudah memulai tindakan, berencana untuk membuktikan Taoisme. Hal-hal, kan? Tidak ada yang menyangkalnya. Pemimpin Sekte Senhuo Nan Wujiu berkata karena rekan-rekan Taois telah membicarakan hal ini, maka saya tidak akan menyembunyikannya lagi, jika tidak ada 3 bulan, guruku akan memimpin, Dewi, ke negeri dongeng. Ekspresi semua orang menjadi halus. Sekte Senhuo adalah Taoisme kuno di alam abadi. Itu adalah salah satu dari 3 kekuatan iblis utama di alam abadi jauh sebelum zaman dewa. Siapa yang menyangka bahwa tradisi Tao kuno ini, yang tidak memiliki dukungan kepada dewa, telah berhubungan dengan dewa tertentu, dan dalam waktu 3 bulan, ia akan menerima Dewi datang ke negeri dongeng. Kepala sekolah Sekte Taiyi Xuanzong tersenyum dan berkata, karena semua orang telah mengatakan yang sebenarnya, saya tidak bisa lagi menyembunyikannya, dan Sekte Taiyi saya akan mengundangnya. Anak Allah telah datang, dan kami telah memastikan bahwa tidak ada yang salah. Terkadang, ketika rahasia semua orang terungkap, sebenarnya tidak perlu menyembunyikannya. Sedikit melemaskan otot juga menjadi penghalang. Orang-orang meremehkan. Fraksi saya telah menemukan alam rahasia kuno dengan kesempatan untuk membuktikan Taoisme Taijing. Sudah mulai mundur di alam rahasia kuno itu. Untuk sementara, para kepala sekolah ini semua berterus terang. Jika rahasia terbongkar, pasti akan mengguncang dunia.
Hanya pemimpin Linglong Divine Sekte, Tu Yun, yang sangat tidak nyaman, duduk di sana dengan wajah muram, tidak mengatakan sepatah kata pun. Alasannya sederhana. Agama Dewa Linglong telah dipersiapkan sejak lama, tetapi tadi malam, lampu tulang putih dan patung Dewa Linglong semuanya hancur, dan mereka benar-benar hancur. Dihancurkan mereka mengambil rencana, anak Tuhan. Lebih buruk lagi, 8 pendeta dari Immortal Kings juga tewas secara tragis di tangan Su Yi. Dibandingkan dengan persiapan kekuatan abadi lainnya, bagaimana Tu Yun bisa merasa lebih baik? Singkatnya, pada periode waktu berikutnya, para dewa dan dewi yang dikirim oleh para dewa akan datang ke negeri dongeng satu demi satu, dan kesempatan untuk membuktikan kebenarannya. Taoisme juga muncul di negeri dongeng. Kini berkata, Su Yi perlu waktu untuk menjadi kuat, dan kita juga perlu waktu untuk menerima putra dan putri dewa, serta untuk merebut kerajaan. Taoisme, kesempatan. Pada akhirnya, yang bersaing adalah siapa yang bisa menjadi lebih kuat di periode berikutnya. Omong-omong, kini mau tidak mau menunjukkan kesombongannya, saat itu, aku tidak percaya bahwa Su Yi cukup kuat untuk bergulat dengan mereka. Dewa dan Dewi. Saya bahkan tidak percaya dia bisa menghadapi keberadaan dipromosikan ke Taijing. Semua mengangguk. Dalam analisis terakhir, kontes dengan Su Yi, orang kepercayaannya, adalah tentang siapa yang bisa lebih siap dan memiliki lebih banyak kartu truf di waktu berikutnya. 10.000 tahun terlalu lama, hanya untuk sehari. Namun, ketika mereka memikirkan masalah memproklamirkan dunia dan menyatakan perang terhadap Su Yi, tirai itu dicoret-coret, mereka merasa sangat tidak nyaman. Luzu Putih. Dalam perjalanan menuju reruntuhan Eternal Night Academy, Su Yi dan yang lainnya belajar tentang sikap 6 kekuatan abadi. 6 kekuatan abadi mengumumkan kepada publik bahwa Su Yi menolak untuk bertarung di Motianling, jadi penunjukan ini dibatalkan. Ketika dia mendengar berita itu, Zuyu Dapengmiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, seperti yang diharapkan oleh Tuan Yongye, para bajingan ini pengecut. Mereka tidak berani pergi sama sekali. Black Mist Great Abyss akan bertarung denganmu. Qi Fufeng tidak bisa tidak mengagumi. Sejak dia meninggalkan Sekte Linglong, Lord Dijun menegaskan bahwa dengan pelajaran ini, 6 kekuatan abadi besar hanya bisa menelan amarah mereka dan memakan kerugian bodoh ini, dan tidak berani berantakan lagi. Dan ternyata kaisar itu seperti dewa. Keluarga mereka memiliki bisnis besar dan kekuatan mereka tersebar di seluruh negeri dongeng. Ketika tidak ada kepastian mutlak bahwa mereka dapat menghancurkan saya, bagaimana mereka bisa berani untuk merobek wajahku denganku? Su Yi berkata tanpa sadar, sebaliknya, jika aku mengkhawatirkan keselamatan para sandera sejak awal dan dipaksa untuk bertarung, aku ditakdirkan untuk berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Zuyu Dapengmiao setuju dengan itu, dan berkata, apa yang dikatakan Tuan itu sangat benar, dalam analisis akhir, ini lebih kejam dari siapapun, mereka dapat mengambil sandera untuk mengancam, Tuan secara alami, Anda juga dapat menggunakan cara orang tersebut untuk merawat tubuh orang lain, dan gigi ganti gigi, itu tergantung pada siapa yang lebih kejam. Qi Fufeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Tuan, bagaimana jika mereka membunuh para sandera itu dengan marah? Mereka tidak berani. Tidak menunggu Su Yi menjawab, Zuyu Dapengmiao menyeringai, Tuan Yongye prihatin dengan kehidupan para sandera itu, tetapi mereka juga harus khawatir, jika kesal orang dewasa, dan pergi ke seluruh dunia untuk membunuh orang-orang dari 6 kekuatan abadi utama mereka. Su Yi merenung, mereka mungkin tidak berani, tetapi mereka tidak akan melepaskannya. Namun, ini tidak relevan, selama aku hidup, aku akan seperti pedang yang tergantung di atas kepala mereka akan membuat mereka tidak bisa tidur. Iya, hidup. Hanya jika dia masih hidup, mereka akan membiarkan mereka melemparkan mouse dan tidak berani datang. Dalam analisis terakhir, atau karena kekuatan saya saat ini, saya tidak dapat sepenuhnya menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Jika tidak, mengapa repot-repot dengan mereka? Su Yi bergumam dalam hatinya. Dia punya firasat bahwa krisis yang menimpanya semakin dekat, dan ketika krisis ini pecah, itu pasti bukan masalah sepele. Namun, Su Yi tidak khawatir. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Sebagai pembudidaya pedang,
bagaimana Anda bisa takut dengan pasang surut ini? Sementara, di tepi Laut Cina Timur, di Xiaolingzhou, Wuhan, menurut informasi yang kami tanyakan, Gua Bishui telah dihancurkan sejak zaman meteor abadi. Apa yang akan kami lakukan? Anjing itu bingung. Ketika saya berada di Dongsuanyu dunia manusia, saya berjanji kepada sesama Taoisu bahwa saya akan melakukan sesuatu untuknya, dan saya tidak dapat mengingkari janji saya. Nada suara wanita itu dingin dan tenang. Sosok tegas Suyi muncul di benaknya. Baru 3 tahun, siapa yang bisa membayangkan bahwa pembudidaya pedang tiada taraf yang disegani di dunia saat itu kini terkenal di 49 benua. Negeri dongeng orang yang legendaris. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.